kan itu walaupun masih dalam bentuk aduran, saling bertentangan pendapat tentang ini. Ya mudah-mudahan sih tidak kebablasan kepada adu-adu yang lain. Ya boleh jadi kalau Gitu ya. kalau pengurus NU ini Paling terakhir. ya Paling terakhir bahwa kita semuanya kan terhubung secara ideologis dengan Nahdlatul Ulama. iya Tapi faktanya sampai hari ini pun kita belum mendengar bahwa Nahdlatul Ulama secara organisasi nggih. ada upaya untuk menyelesaikan polemik ini. Iya. Sampai hari ini yang kita lihat harapan sebagai salah keluarga besar Nuril Wali Songo terhadap NU. Ya seharusnya begini, seharusnya organisasi itu bisa menjembatani, bisa menjembatani kedua belah pihak antara Nuril Wali Songo dengan Pak Alawi, dijembatani, dikumpulkan, dipertemukan. Ya untuk apa? Untuk saling mengajukan argumen atau dalam arti kata ya perdebatan lah, berdepan permasalahan masalah seperti ini agar jangan sampai berlarut-larut yang imbasnya nanti semua ke warga NU. Yang artinya warga NU nanti yang pro ke Wali Songo, ada pro yang ke para habaib yang akhirnya menjadi bentrokan yang tidak baik, kan seperti itu. Nah, di sini harus ada sikap tegas, ya, keputusan yang tegas dari kepengurusan NU itu untuk menjembatani semua. Karena mereka pasti tahu ini yang bermasalah kan nanti bawahnya orang-orang NU KB. Nah, kalau ini tidak cepat diselesaikan, ini akan merusak warga, itu akan bahkan menghancurkan NU itu sendiri. Sejujurnya hari ini sudah terjadi kerusakan itu walaupun masih dalam bentuk aduran, saling bertentangan pendapat tentang ini. Ya mudah-mudahan sih tidak kebablasan kepada adu-adu yang lain. Ya boleh jadi kalau Gitu ya. kalau pengurus NU ini dia tidak cepat tanggap itu bisa terjadi seperti itu. Ya yang kita pertanyakan yang bertanggung jawab ini siapa? Kan gitu. Terus apa fungsinya? Apa gunanya diadakan kepengurusan NU kalau tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam tubuh NU sendiri atau NU itu sendiri? Kan gitu. Nah, terus diadakan pengurus untuk apa? Nah ini Itu penting seperti itu. bagi Untuk apa fungsinya? Ya bukankah pengurus NU itu seharusnya dia itu bisa mengurusi kahanan-kahanan warga-warga itu sendiri. Iya. Nah ini kan dibiarkan kan akhirnya lama-lama kan rusak. Iya. Nah nanti bertanggung jawab siapa? Lempar tangan. Kan tidak bisa. Ini kan wewenang dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Itu seperti itu. Jadi untuk jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nih. Kalau belum sanggup untuk menjadi pengurus NU, tidak usah jadi pengurus NU. Apalagi kalau pengurus NU ikut-ikutan mengeluarkan statement yang membela salah satu pihak, ini kan berbahaya ini. Tidak objektif ya. Oh ini berbahaya, ini berarti ini kan masih berat sebelah. Belum bisa yang namanya pengurus itu pamong. Nek cara wong desa itu, sehingga pamong itu bisa ngomong sekabehane. Baik dia yang sepaham dengan kita atau dia yang tidak sepaham, itu harus bisa diomong diurus semuanya. Bukan malah membuat statement itu malah menghantam yang satu, mendukung yang satu. Nah, ini malah menjadi biang keributan yang lebih besar. Seperti itu. Makanya kalau belum sanggup menjadi pamong atau pengurus itu tidak usah jadi pengurus. Nah, itu mending mundur saja lah. Katanya suruh khusnudun gitu. Apanya? Suruh khusnudun kata khusnudun. Lain cara khusus kan tidak seperti itu caranya ya. Ini kan katanya bolak-balik kan seperti itu. Memang begini ya. Husnudon itu kan berbaik sangka, ya berbaik sangka atas sesuatu permasalahan yang tidak kita ketahui. Tapi harus tahu di balik husnudon ada kata-katanya, kata-kata sambungannya. Seharusnya kita berhusnudon kepada nasabnya para habaib. Tetapi kalau untuk mengakui dan meyakini tidak bisa, hanya husnudon saja. Sebab kalau untuk mengakui dan meyakini itu nanti masuk ke dalam syariat. Ya, harus ada persyaratan yang dipenuhi. Ketika persyaratan yang harus dipenuhi itu tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh mengakui dan meyakininya, kecuali kita hanya diperbolehkan husnudon. Tidak boleh segala kita husnudon dengan para habaib boleh, tapi untuk mengakui dan meyakinkan sama mereka kita tidak boleh, karena mereka tidak bisa
memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Mereka harus bisa menunjukkan data-data sebagai bukti mereka ini tersambung nasabnya kepada kanjeng Nabi, atau tes DNA. Nah ini semua tidak bisa terpenuhi. Nah ketika tidak bisa terpenuhi, maka tidak boleh untuk mengakui dengan yakini. Ini nanti masuk ke syariat, bukan? Itu seperti itu. Nah kalau husnudon itu sesuatu yang tidak diketahui. Nah, tapi makanya dilanjutkan, ya kita berhusnudon, tetapi kita tidak bisa mengakui dan meyakini nasab panjenengan sebelum memenuhi syarat-syarat yang bisa digunakan untuk mengakui dan meyakini nasab panjenengan. Itu saja. Sambungannya itu yang paling penting. Ibarat kita udah tahu itu cabai, masa kita udah husnudon itu gula ya? Gitu. Gula, cabai ya cabai. Nah, makanya saya katakan tadi sambungannya ada enggak itu ketua BNU-nya ada enggak? Itu harus seperti itu. Karena kita suruh husnudon terus kita mengakui ya sama saja. Ya kalau secara logika sederhana kan sebenarnya juga cukup mudah untuk kita nalar gitu. Ya mereka kan mengklaim bahwa Wali Songo dan Pahlawi satu jalur ke Imam Ubaidillah, pengakuan mereka. Nah kalau satu jalur kan ibaratnya rumpun satu pohon, misalkan kayak ibaratnya pohon mangga lah ya, mestinya rasanya kan sama. Tapi rasanya kan beda ya. Itu. Ya durian Wali Songo ya panjenengan harus baik-baik lah. Mereka sebaliknya tokbar takbir, resam resim loh. Kita kan ragu loh. Ini katanya satu rumpun tapi rasanya kok beda loh. Nah, kalau bedanya hanya 1-2 kita maklumi lah ya. Satu rombongan beda gitu. Ini kan ini logika sederhana. Bahwa kayaknya kok susah diterima bahwa mereka satu rumpun gitu. Ya rasanya beda loh, ibarat yang satu rasanya manis, ini kecut gitu kan. Misalnya kita katakan gula kan. Makanya ini menjadi salah satu sebab kenapa Kiai Madun itu mengkaji dan meneliti nasab mereka. Ini salah satu sebabnya seperti itu. Nah, kita tidak bisa semua itu harus diterima dengan kenyataan, kita harus meyakini tidak bisa seperti itu bisa dikaji kembali. Jangan kan nasab para habaib, sedangkan Al-Quran saja sampai sekarang masih boleh ditafsir, ya kan? Jangan melebihkan nasab para habaib ini lebih dahsyat daripada Al-Quran, tidak boleh. Oke, terima kasih sekali Kiai atas bincang-bincangnya, dan yang terpenting menurut saya adalah bagian terakhir tadi terkait dengan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, silakan, ini salah satu Duriah Wali Songo sudah memberikan masukan bagaimana agar NU kalau tidak mau ngurusin warganya ya untuk apa jadi pengurus? Berarti tidak mampu. Ya, mampu. Kalau masih berat sebelah berarti belum mampu. Belum mampu menjadi seperti sang pamong lah ya. Nah, juga saya ingatkan, nanti ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang akan bertanggung jawab siapa? Itu seperti itu. Betul. Yang akan bertanggung jawab siapa? Terus nanti apa gunanya menjadi pengurus NU? Apa gunanya ada organisasi NU? Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian penting bagi jajaran pengurus NU atas polemik yang sudah berkepanjangan. Kalau saya hitung ya sekitar 5 bulan terakhir. Juga ini, jangan membuat statement-statement yang memperkeruh. Jangan. Sebagai pimpinan ya. Pimpinan jangan seperti itu. Tidak boleh itu. Ya. Nah, seharusnya itu mendamaikan dengan cara apa? Ya pertemukan. Bagaimana usulnya Kiai Said kan ya? Dipertemukan. Apa itu apa? Butuh pentingnya apa? Adu argumen ya silahkan pertemukan dengan bawa data masing-masing. Terus di situ dijembatani semuanya. Nah, itu kemarin usulnya Kiai Said juga begitu. Romo Ki Halwani juga. Ya, ini berarti pengurus yang bisa mengurusi warga. Kesepuan itu loh. Kesepuan mereka kan. Agar tidak meninggalkan PR bagian cucu. Iya. Kalau nasab ini tidak terselesaikan, akan terulang kembali terus. Ini akan menjadi permasalahan sempit. Maka ini adalah kesempatan bagi kalangan para habaib, Bani Alawi untuk membuktikan bahwa nasab mereka benar-benar bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah momentum yang sangat istimewa bagi kalangan para habaib untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar menjadi kata yang data itu menyatakan ada kesinambungan nasab mereka sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka selalu menghindar, maka ini akan menjadi suatu permasalahan terus-menerus yang tidak akan pernah. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan, saya kira tidak hanya NU, negara juga
sudah saatnya saya kira turun. Wajib, negara wajib. Apalagi ini menjelang Ya, wajib turun. Pilpres 2024 di mana banyak kelompok kepentingan yang akan mencari. Ya. Mudah-mudahan selain PPNU, pemerintah juga sudah saatnya untuk turun menyampaikan polemik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.